Menipisnya persediaan air bersih di sejumlah daerah di Bali hingga kini masih menjadi persoalan pelik yang belum teratasi. Terhadap persoalan ini, pemerintah sangat mengharapkan peran serta kaum intelektual dengan memberikan masukan maupun alternatif baru untuk mengatasi persoalan ini. Menipisnya persediaan air bersih dan juga air bawah tanah selalu dikaitkan dengan keadaan alam atau lingkungan di sekitar. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan air, yakni mulai dari kekeringan atau kerusakan hutan, serta lahan hijau, perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim yang terjadi. Rektor Universitas Hindu Indonesia Ide Bagus Darmika menyampaikan, menipisnya persediaan air bukan hanya persoalan masyarakat, pemerintah, dan badan penyedia air bersih saja, namun merupakan masalah bersama yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Terhadap persoalan ini, pemerintah sangat mengharapkan peran serta kaum intelektual dengan memberikan masukan maupun alternatif baru untuk mengatasi persoalan ini. Memang itu menjadi persoalan kita di Bali, tidak hanya tahun ini, mungkin tahun-tahun berikutnya akan menjadi persoalan bahwa kita mengalami musim kekeringan, kita mengalami kekurangan air, air yang kita kelola sudah tercemar. Nah, itu sebenarnya persoalan-persoalan yang harus sudah mulai dipikirkan oleh para intelektual. Nah, selama ini memang terjadi alih fungsi lahan. Sawah beralih menjadi beton, sawah menjadi jalan, menjadi kantor, menjadi rumah, dan seterusnya. Berarti tempat dam-dam kecil yang ada di sawah itu sudah semakin hilang. Ide Bagus Darmika juga mengatakan, menipisnya persediaan air bersih dipengaruhi oleh tingginya tingkat alih fungsi lahan. Daerah resapan seperti sawah berubah menjadi bangunan dan jalan. Meriantika dan Bayu